Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok mata kuliah pengantar bisnis ingin mempresentasikan makalah kami, yaitu peran dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Kota Samarinda. Baiklah, yang akan membacakan materinya Saudari Tasya dan Gina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan membahas makalah dari kelompok kami, yaitu pengertian koperasi. Secara bahasa, koperasi berasal dari dua suku kata bahasa Inggris, yaitu CO dan operation. CO berarti bersama dan operation berarti bekerja. Sehingga dapat diartikan CO operation, koperasi adalah melakukan pekerjaan secara bersama atau gotong royong. Secara istilah, pengertian koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan dan berjalan dengan prinsip gotong royong. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Gina. Fungsi dan peranan koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini. 1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian, koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat di sekitarnya. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu, maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu, koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tanggung dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bernama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya. Dengan demikian, koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut, koperasi dapat mengemban amanat dengan baik. Pengertian UKM. Usaha kecil menengah adalah sebuah bangunan usaha yang berskala kecil. Umumnya ia dimiliki oleh seseorang maupun kelompok. Bidang yang digarap oleh usaha kecil menengah antara lain
toko kelontong, salon kecantikan, restoran, kerajinan, dan lain-lain. Biasanya usaha tersebut digagas oleh satu atau dua. Mendefinisikan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Ina Primiana 2009, mendefinisikan usaha kecil merupakan pengembangan kawasan andalan untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor potensi dengan usaha peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya. Jadi kesimpulannya, peran aparatur Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan SDM melalui Diklat dan Bimtek UKM di Samarinda dilakukan melalui pemberian pembinaan, bimbingan berupa pelatihan yang diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga swasta nasional, melalui pendekatan berupa melanjutkan diklat-diklat di pusat serta diklat-diklat keterampilan teknis yang tradisional, mengembangkan kegiatan baru seperti pengembangan bengkel latihan kerja, serta pengembangan forum pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka penumbuhan wirausaha baru. Sekian dari kami untuk penjelasannya. Sekarang kita sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan bertanya, apa dasar pendirian koperasi itu? Baik, saya akan menjawab. Pendirian koperasi. Koperasi mempunyai badan hukum yang sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, menyebutkan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Pertanyaan kedua, apa koperasi sangat penting untuk masyarakat? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, sangat penting karena sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1942, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara peningkatan akses terhadap sumber modal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Peningkatan akses terhadap sumber modal ini ditempuh melalui peran sektor jasa keuangan, yaitu pemerintahan, swasta, dan koperasi. Pemberian kredit ke UMKM merupakan salah satu upaya dalam rangka penyebaran risiko perbankan serta suku bunga kredit UKM sesuai dengan tingkat bunga pasar sehingga bank akan mempunyai margin yang cukup. Apakah masih ada pertanyaan lagi?
Sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita akhiri. Itulah beberapa penyampaian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.